Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syukrila dengan NIM 0704211012. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan sistem saraf pada hewan invertebrata, vertebrata, dan pada manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Syukriyah MSc, di mana tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saksikan video berikut ini. Tahukah kamu apa itu sistem saraf? Nah, sistem yang satu ini sangat berperan penting karena sistem saraf tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas kita. Jadi sudah tidak usah diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Nah, sistem saraf merupakan sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron dan mengkoordinasikan tindakan dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Selain itu juga, sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunitas yang mengatakan fungsi organ dan sistem tubuh. Kemudian, pusat dari aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Singkatnya, sistem saraf merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi. Jadi, apapun yang kita lihat, kita rasakan, pokoknya itu semua informasi yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, sudah tidak usah diragukan lagi kan kalau sistem saraf memiliki fungsi yang banyak bagi tubuh manusia. Nah, sistem saraf ini tersusun atas jutaan sel saraf yang disebut dengan neuron yang akan membentuk suatu berkas atau vaskulum. Jadi, neuron merupakan komponen utama dari sistem saraf ini. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki sistem saraf, di antaranya yaitu reseptor, penghantar impuls, dan efektor. Ada beberapa fungsi dari sistem saraf itu sendiri. Yang pertama, sebagai penerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui apparent sensory pathway. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, sebagai pengelolaan informasi yang diterima baik di tingkat saraf ataupun refleks maupun dari otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Dan yang ketiga, sebagai penghantar informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol modifikasi tindakan. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada sel saraf sensorik atau saraf eferen. Nah, sel ini mempunyai fungsi sebagai penerima rangsangan yang datang pada tubuh atau panca indera kita akan dirubah menjadi influx atau rangsangan saraf yang merusaknya ke otak. Yang kedua, ada sel saraf motorik yang berfungsi untuk membawa influx dari pusat saraf atau otak dan sumsum belakang menuju otak. Yang ketiga, ada sel saraf penghubung atau asosiasi. Nah, neuron ini yang akan menghubungkan neutron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Nah, sementara jenis sel saraf berdasarkan strukturnya, yang pertama ada unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Nah, neuron unipolar ini hanya memiliki satu ukuran yang timbul dari badan sel, misalnya pada neuron sensorik unipolar yang terdapat pada hewan tingkat rendah. Nah, yang kedua ada bipolar. Neuron bipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu akson dan satu dendrit. Neuron bipolar ini memiliki 2 uluran, yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ukurannya timbul dari 2 ujung badan sel. Contohnya pada retina mata koklea atau telinga dan epitel olfaktori pada hidung. Nah, yang ketiga ada multipolar. Neuron ini memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Penyebaran neuron multipolar memiliki banyak di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar dan bipolar. Contoh neuron ini adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada piramidal. Sel saraf piramidal ini bentuk sel saraf yang memiliki banyak dendrit dan tersebar di bagian sel saraf
Umumnya dalam otak berperan sebagai interneuron, juga membentuk berkas Hillsborough pada nodus sinoatrial pada jantung. Nah, foto di atas dapat kita lihat aktivitas sistem saraf dilihat dari cara kerja saraf sensori dan saraf motorik tadi. Nah, jika kita melihat minum dan kita sedang haus tuh, jadi itu akan mengirim sinyal kepada otak, lalu otak akan mengirim sinyal kepada saraf sensori, lalu akan diolah di saraf sensori, kemudian saraf sensori pindah lagi ke saraf motorik. Itulah mengapa ketika kita melihat minum itu, tangan kita memerintahkan untuk mengambil minum tersebut, lalu kita meminumnya. Selanjutnya masuk ke dalam pembagian sistem saraf pada manusia. Pembagiannya itu terbagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, otak terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, sumsum lanjutan, medula oblongata, dan otak tengah. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Sementara sistem saraf tepi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada saraf somatik sadar dan saraf otonom yang tidak sadar. Saraf otonom ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembagian sistem saraf pusat. Yang pertama itu adalah otak. Seperti yang kita ketahui, otak merupakan sistem pengendali utama atau mesin pengendali utama yang mengatur segala aktivitas di dalam tubuh. Yang pertama otak besar. Nah, otak besar ini mengisi penuh bagian depan dari rongga otak tengkorak dan terdiri dari dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan juga belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur bagian tubuh belahan kanan dan belahan kanan mengatur bagian tubuh bagian kiri. Jadi otak besar ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan juga lapisan dalam, yaitu berisi serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Diduga semakin tebal lapisan pada otak besar, maka seseorang itu akan semakin cerdas atau pintar. Selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah manusia ini berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan juga mengatur pendengaran, yang disebut dengan coliculus inferior. Nah, otak tengah ini berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan juga otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil ini berperan sebagai pusat keseimbangan. Nah, koordinasi gerakan otak, koordinasi kerja otot, dan juga rangka. Terletak di sumsum lanjutan atau medula oblongata yang membentuk bagian bawah pada otak. Nah, berfungsi sebagai pusat penggerak refleks fisiologis, misalnya pada pendengaran, pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, gerak alat pencernaan, gerak refleks seperti batuk, bersin, dan juga mata berkedip. Nah, di bawah otak kecil ini ada yang namanya jembatan parol. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, yang terakhir ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang ini yang mengatur segala aktivitas di dalam tubuh kita. Nah, semua itu akan masuk pada tengkorak seperti yang kita lihat di atas, yang berwarna kuning itu di bagian belakang akan masuk ke belakang, lalu dibawa ke otak, kemudian dia yang menggerakkan seluruh aktivitas tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada pembagian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dinamakan pula sistem saraf perifer. Merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan menuju dari sistem saraf pusat. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghubungkan respon saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di dalam tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Nah, sistem saraf sadar atau somatik itu fungsinya untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, ataupun otot ke sistem saraf pusatnya. Nah, sistem saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, di atas ada contoh yang saya berikan gerakan refleks. Misalnya, jika tangan kita menyentuh benda panas, misalnya menyentuh air ataupun sesuatu yang panas, maka
refleks kita itu akan menarik tangan kita karena ada respon yang diberikan dari otak. Kalau benda yang kita pegang ini panas. Nah, dari situ kita akan melepaskan dengan cara menarik tangan kita, kemudian jatuhlah benda panas itu atau menghindari benda panas itu. Nah, kejadian itu biasanya terjadi hanya berkisar selama 1 detik saja. Itulah gerakan refleks yang dicontohkan dari sistem saraf sadar itu. Nah, berikutnya sistem saraf tidak sadar atau otonom, yaitu susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot sadar atau serat lintang nih. Nah, dengan membawa informasi ke otot halus atau otot jantung yang dilakukan secara otomatis. Menurut fungsinya, susunan saraf otonom ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang saraf simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh kita ketika terjadi ancaman pada diri. Saraf simpatik ini terdiri dari serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Nah, jadi saraf simpatik ini adalah respon untuk kita menghindari sesuatu dari ancaman jika membahayakan diri kita. Nah, saya kasih contoh, ketika kita sedang cemas atau takut, maka respon yang diberikan adalah mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan juga mengaktifkan kelenjar keringat. Dan yang kedua ada sistem saraf parasimpatik. Nah, yang pertama tadi kan ada saraf simpatik dan yang ini parasimpatik. Nah, saraf-saraf ini merupakan penghubung melalui mana serabut-serabut parasimpatik lewat. Nah, dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Jadi, fungsi dari saraf ini yaitu menjaga tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Jadi, kalau misalnya simpatik tadi memberikan respon dari kita seperti pupil mata melebar. Jadi di parasimpatik ini dia akan mengembalikan kondisi tubuh kita menjadi normal seperti memperlambat detak jantung, memperlambat laju pernapasan, dan mengurangi aliran darah ke otot. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan penyakit atau gangguan pada sistem saraf. Nah, penyakit itu terjadi sehingga kadang merusak dan mengganggu fungsi vital dari sistem saraf seseorang. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh sistem saraf, tetapi yang sering terjadi dan sering kita dengar adalah penyakit tumor otak, di mana tumor otak sendiri merupakan gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Kemudian gumpalan ini bisa saja jinak, tapi ada juga yang tidak, tapi ada juga yang ganas atau kanker otak. Di sini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Nah, selanjutnya itu ada penyakit kanker otak. Kanker otak ini merupakan pembengkakan sel neoplasma ganas yang terjadi di otak. Ciri-ciri dari orang yang mengidap penyakit ini biasanya sakit kepala, mual, sebenarnya hampir mirip dengan gejala tumor otak yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu ada beberapa contoh penyakit atau gangguan pada sistem saraf yang sering terjadi kepada manusia. Nah, setelah tadi saya menjelaskan bagian-bagian dari sistem saraf pada manusia, kini kita akan memasuki sistem saraf pada hewan vertebrata. Seperti yang kita ketahui, hewan vertebrata sendiri merupakan hewan bertulang belakang yang terdiri atas Pisces, apes, amfibi, reptil, dan yang terakhir mamalia. Berikut penjelasannya. Nah, pada penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan sistem saraf pada Pisces atau yang biasa kita kenal dengan ikan. Nah, sistem saraf pada ikan ini terdiri atas saraf pusat dan juga saraf tepi. Sistem saraf pusatnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sementara sistem saraf tepinya terdiri atas serabut, saraf, dan otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf pada amfibi sama seperti Pisces tadi, namun terbentuk dari serabut-serabut saraf yang berasal dari ruas tulang belakang dan juga otak besar berkembang memanjang sehingga berbentuk opal. Sama seperti Pisces tadi, otak amfibi terdiri dari beberapa juga, ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil.
Selanjutnya sistem saraf pada reptil. Nah, pada otak besar reptil berkembang baik sebagai pusat saraf pembau. Jadi otak besarnya meluas dan juga menutupi otak tengah. Bagian yang lainnya tidak berkembang dengan baik. Jadi otak reptil terdiri dari dua lobus, olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjutkan ke korda saraf. Selanjutnya, pada reptil terdiri dari 12 pasang syaraf kranial menuju sumit-sumit tubuh. Selanjutnya masuk kepada penjelasan sistem saraf pada apes atau yang biasa kita kenal dengan burung. Nah, otak besar burung sangat berbeda dengan otak besar manusia karena permukaan otak besar burung tidak berlipat-lipat sehingga jumlah neuron pada burung tidak banyak. Jadi sementara otak tengah burung itu berkembang membentuk dua gelembung. Perkembangan itulah yang berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Nah, sementara otak kecil burung itu mempunyai banyak lipatan yang memperluas permukaannya sehingga dapat menampung neuron cukup banyak. Jadi perkembangan otak kecil ini yang berguna sebagai pengaturan keseimbangan burung pada saat dia terbang. Jadi itulah mengapa pada saat burung terbang tidak ada gejala misalnya kayak jatuh gitu. Pokoknya ketika burung terbang dia pasti akan seimbang. Nah, yang terakhir sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia ini terdiri juga hampir sama seperti sistem saraf pada manusia. Otak cerebellumnya juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Jadi lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal yang menjadi lobus anterior dan posterior. Otaknya itu terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lainnya, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan juga otak kecil. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan sistem saraf pada hewan invertebrata. Nah, hewan invertebrata ini merupakan hewan tanpa tulang belakang. Jelas berbeda dengan vertebrata seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali, bahkan ada beberapa invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf. Nah, yang pertama sistem saraf pada hewan annelida. Di sini saya mengambil contoh pada cacing tanah. Hewan cacing tanah ini memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari arah kepala ke arah belakang atau ekornya. Jadi ada sistem saraf tangga tali yang terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Selanjutnya sistem saraf pada hewan arthropoda. Di sini saya mengambil contohnya adalah belalang. Nah, belalang sendiri merupakan salah satu serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali yang mirip seperti dengan cacing tanah tadi. Jadi sistem sarafnya ini terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Selanjutnya sistem saraf pada protozoa. Di sini saya mengambil contoh Paramecium caudatum. Paramecium ini memiliki sistem fibria yang peka terhadap suhu dan sinar. Nah, sistem fibria ini berfungsi untuk mengatur gerakan bulu-bulu getar atau silia pada Paramecium caudatum tersebut. Selanjutnya, sistem saraf pada Coelenterata. Di sini saya mengambil contoh ubur-ubur. Meskipun ubur-ubur tidak memiliki otak atau sistem saraf pusat, namun mereka memiliki saraf yang sangat mendasar di dasar tentakel mereka. Nah, saraf ini antara lain mendeteksi sentuhan, suhu, salinitas, dan ubur-ubur secara refleks akan menanggapi rangsangan ini. Karena mereka tidak memiliki otak, mereka hidup secara pasif, tergantung sepenuhnya pada refleks otomatis mereka. Nah, selanjutnya sistem saraf pada Platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepinya terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf yang lebih kecil dan tersebar di semua bagian tubuhnya. Selanjutnya sistem saraf pada moluska. Nah, sistemnya ini berbentuk cincin saraf yang melingkari esofagus dengan beberapa pasang ganglion dan 2 pasang benang saraf yang berhubungan dengan kaki, mantel, dan organ-organ dalam. Alat indranya berupa osphradium, mata, dan statocista. Osphradiumnya berfungsi sebagai kemoreseptor, contohnya seperti tiram. Dan tiram mempunyai 3 ganglion. Alat sensor tiram ini peka terhadap sentuhan dan cahaya. Sel-sel sensorinya ada di sepanjang batas mantel. Selanjutnya itu sistem saraf pada hewan Nemathelminthes. Sistem sarafnya itu berupa sebuah cincin sirkofaringeal yang mengelilingi paring.
Jadi sistem sarafnya itu tersusun oleh serabut-serabut saraf dan sel-sel saraf difus. Masing-masing ganglionnya mempunyai sel-sel saraf yang jumlahnya tetap. Selanjutnya ada sistem saraf echinodermata, terdiri atas cincin di sekitar mulut dan berupa sistem radial. Nah, tadi adalah hewan-hewan invertebrata serta pembagian sistem saraf mereka. Tetapi ada yang tidak saya sebutkan, yaitu Porifera. Karena Porifera sendiri tidak memiliki dan belum memiliki sistem saraf. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat menambah pembelajaran baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menemani saya selama 20 menit ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.